Kalau menurut Bung Fahri, kira-kira posisi yang paling tepat ya dalam transisi ini untuk Pak Jokowi itu di mana? Kan ada yang bilang, oh jadi penasehat. Lalu ya ada juga one team press kan gitu. Kemudian ada yang mengusulkan ketua umum Golkar. Yang paling tepat itu di mana ini? Yang jelas menurut saya kalau presidensial club terbentuk ya, itu sudah ada tempat yang baik bagi presiden kita karena itu nanti harus dibuat juga peraturannya atau saya nggak tahu levelnya seperti apa gitu ya. Supaya kita mengelola secara positif para mantan presiden, Pak. Jadi Pak Jokowi itu apapun metodenya nanti, ya apakah beliau akan memimpin partai atau apa saya nggak tahu, tapi mudah-mudahan semua itu bukan untuk sekedar survival politik individual ya, Ya. tapi untuk mendampingi satu proses nasional, mengkonsolidasi kekuatan besar, Bang. Ini kan yang menarik itu, yang namanya isu ya. Ya, Tapi kan tentu ya. Bung Fahri ini kan kita anggap orang dalam, Ya, sering ya. berkomunikasi mungkin dengan Ordal. Ordal dengan Pak Jokowi, mungkin dapat berkomunikasi dengan Pak Prabowo atau dengan yang lain-lain ya. Ya. Ini kan kencang juga isu bahwa seolah-olah Pak Prabowo ini retak dengan Pak Jokowi. Bagaimana ini? Itu enggak, Bang, karena yang kita sampaikan tadi tentang dua orang ini bersatu menatap masa depan itu betul-betul terjadi, Bang. Ya. Saya kira sampai sekarang Pak Prabowo dan Pak Jokowi, jadi ada cerita gini, Bang. Suatu hari sebelum dilantik gitu, Pak Jokowi ketemu dengan saya dan teman-teman gitu. Yang Sebelum dilantik. Sebelum dilantik periode kedua. Oh, jadi presiden yang kedua. Kami udah paparkan ini masalah transisi nih, Pak. Gitu. Dan yang diantara yang kami minta waktu itu, Pak. Waktu itu Bung Fahri masih sudah keluar sebagai ya akan berhenti. Karena begitu Pak Jokowi dilantik kan, ya saya udah nggak jadi pimpinan dewan kan. Iya. Tapi kita bicara agak intensif dengan Pak Jokowi dan beliau menerima gagasannya. Pentingnya beliau mengelola transisi periode kedua ini sampai betul-betul final, Bang, secara baik begitu. Dan beberapa kali pertemuannya sampai terakhir itu, Bang, ketika beliau akhirnya memutuskan melihat Pak Prabowo sebagai kandidat yang kira-kira lebih cocok untuk hari kita sekarang ini. Yang saya katakan terus-menerus kepada beliau adalah, Pak, tolong transisi ini jangan dilepas. Tolong kelola transisi ini. Ada banyak lubang, Pak. Ada banyak batu. Ada banyak kerikil. Gitu. Oh ya, saya nggak akan lepas. Saya ceritakan juga apa efeknya dari tiba-tiba melepas. Bung Karno tiba-tiba lepas. Pak Harto tiba-tiba lepas. Iya. Bahkan saya katakan, meskipun elegan, Pak Habibie juga waktu itu ada masalah. Karena pidatonya ditolak di MPR. Gus Dur tiba-tiba lepas. Ibu Mega ya di situ juga banyak masalah karena waktu Pak SBY maju, Ibu Mega kecewa lah dengan pilihan Pak SBY. Lalu juga Pak SBY menurut saya waktu itu tidak elegan melepas. Saya bilang, Pak Jokowi, ini tolong jangan kita lepas. Dan berkali-kali kita ngomong begitu sampai Pak Jokowi mengatakan, saya nggak akan lepas. Gitu loh. Nah, pikiran itu menurut saya, kemudian di belakangan hari saya melihat bahwa itu adalah kesungguhan untuk menata sesuatu yang besar. Iya. Makanya waktu Pak Jokowi banyak melakukan hal-hal yang awalnya kita nggak bisa mengerti begitu ya. Saya lihat, wah, memang itu waktunya. Jadi misalnya, saya kan waktu menerima dokumen IKN, saya kan kritik pemerintah. Ini dokumennya terlalu sederhana.
Karena saya mengerti pikiran yang lebih luas tentang ini. Tapi buat Pak Jokowi itu jalan dulu. Dan sekarang makin hari saya lihat makin betapa pentingnya itu IKN sebagai perlambangan 100 tahun Indonesia merdeka gitu. Dan di situ kita akan men-set up sesuatu yang baru gitu. Dan menurut saya Pak Prabowo sudah komit untuk meneruskan semua programnya Pak Jokowi dan itu akan jalan. Dan itulah yang sebabnya saya bukan saja karena Mas Gibran akhirnya jadi wakilnya Pak Prabowo ya. Tapi dua orang ini benar-benar ingin bersama-sama melihat masa depan. Pak Jokowi tahu diri bahwa 20 Oktober nanti beliau nggak akan jadi presiden lagi. Tapi sudah kuat di antara mereka ya, dan nanti akan mengajak elit lainnya termasuk ide tentang presidensial club dan sebagainya itu adalah mari kita melihat masa depan Indonesia bersama-sama. Saya kira itu Bang yang menurut saya agak dalam dipikirkan sekarang oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sehingga kalau ada isu perpecahan dan sebagainya, saya kira itu nggak masuk akal. Itu hanya orang saja yang punya kemauan begitu Bang, tapi mereka berdua tidak. Gitu. Ya persepsi kan macam-macam ya. Ya. Nah tapi kan bisa juga orang punya persepsi begini, wah ini Pak Jokowi kepengen tetap berada di dalam, tidak dalam kekuasaan ya, paling tidak di dalam pengelolaan, apakah sebagai penasehat atau katakanlah sebagai ketua umum partai barangkali, kan macam-macam orang mengusul. Ini jangan-jangan ini sahamnya Bung Fahri besar ini. Pasti komennya kan begitu nanti ya. Wah, ternyata ide ini dari Bung Fahri. Ya dari awal kita dengan waktu ini sebenarnya kenapa Gelora itu lahir dari awal memang begitu Bang ya, karena kita berkomunikasi agak intens dengan Pak Jokowi tentang ide-ide besarnya. Kami sebenarnya juga dari awal mau keluar dari ide yang terlalu partisan gitu Bang. Jadi Pak Jokowi itu apapun metodenya nanti, ya apakah beliau akan memimpin partai atau apa saya nggak tahu, tapi mudah-mudahan semua itu bukan untuk sekedar survival politik individual ya. Tapi untuk mendampingi satu proses nasional, mengkonsolidasi kekuatan besar Bang. Saya terus terang ada pikiran-pikiran yang kadang-kadang kan kayak begini Bang. Sering kan kita berpikir, benar nggak sih kita memerlukan sebanyak ini ya? Ada yang saya sering katakan teori itu di dalam psikologi atau apa itu, illusion of choices gitu. Seolah-olah kita ini memang perlu banyak pilihan gitu. Padahal sebenarnya pilihannya nggak ada gitu ya. Sehingga kita kemudian kadang-kadang bikin partai dan sebagainya juga banyak juga yang tidak ada fondasi berpikirnya secara baik, hanya ikut-ikutan aja gitu. Apapun nanti bentuknya yang dipilih, termasuk oleh Pak Jokowi begitu ya, asalkan ini dimaknai dan dimaksudkan untuk menjaga transisi, supaya kita ini ide-ide besar itu tadi kita betul-betul pertahankan, ya rekonsiliasi, persatuan nasional, persatuan elit, struktur dan sistem pemerintahan, presidensialisme yang lebih kuat, demokrasi yang lebih kuat. Saya kira itu baik, Pak. Silakan aja, teknisnya saya tentu tidak bisa mengatur ya. Tapi kalau yang inisiatif Pak Prabowo membuat Presidential Club itu sangat baik sekali. Karena itulah nanti pelembagaan di sisi pemerintahan. Tapi kalau politisi-politisi punya jalan sendiri, asalkan ini dijaga, menurut saya tidak ada masalah. Kalau menurut Bung Fahri, kira-kira posisi yang paling tepat ya dalam transisi ini untuk Pak Jokowi itu di mana? Kan ada yang bilang, jadi penasehat. Lalu ya ada juga one team press kan gitu. Kemudian ada yang mengusulkan ketua umum Golkar. Yang paling tepat itu di mana ini? Yang jelas menurut saya kalau Presidential Club terbentuk ya, itu sudah ada tempat yang baik bagi presiden kita, karena itu nanti harus dibuat juga peraturannya atau saya nggak tahu levelnya seperti apa gitu ya. Supaya kita mengelola secara positif para mantan presiden, Pak. Sebenarnya kalau kita bicara yang muda dan masih berkarya, tidak saja Pak Jokowi, Pak SBY juga masih aktif loh, Bang. Pak SBY itu masih aktif traveling, masih aktif melukis, dan lukisan-lukisannya baik, Bang. Itu kalau kita lelang untuk anak-anak Gaza, anak-anak Palestina itu dahsyat, Bang. Kalau kita jual di dunia, itu bisa taruh Elon Musk, bisa taruh uang
apa 100 miliar gitu kan. Itu bisa loh Bang. Iya. Karena ini kan Presiden. presiden dari Iya. negara besar Bang. Nah, Iya. yang begitu-begitu tuh Bang sebenarnya banyak. Tapi yang Iya. menurut saya yang bisa diusahakan oleh pemerintah Pak Prabowo adalah itu tadi ya, menyatukan mereka dalam satu lembaga. Tapi kalau beliau-beliaunya punya pilihan keaktifan begitu Bang ya, mau jadi rektor, mau jadi ketua umum partai, mau jadi ketua ormas atau think tank ya. Saya tadi kasih contoh ke Bang Zulfan, bagaimana di Amerika itu ada undang-undang tentang perpustakaan mantan presiden, Iya. Bang. Itu luar biasa, itu harus dibuka. Iya. Pak Jokowi bikin perpustakaan di Solo, Pak SBY sudah bikin di di kampung beliau, ya kan? Pacitan. Di Pacitan, begitu ya. Nanti saya nggak tahu Pak Prabowo mau bikin di mana, ya Ibu Mega itu harus dibikinkan perpustakaannya. Saya tidak tahu apakah mungkin di Blora, bisa ditaruh di Blora, bisa taruh di Bali, ya kan? Terserah beliau begitu ya. Di mana beliau mau, saya kira itu indah, Bang. Iya, iya benar. Ada satu monumen untuk merayakan elit-elit kita bersatu. Ya, jadi jangan terus terjebak dalam permainan politik praktis ya. Bang, saya mohon maaf Bang ya, kalau makin lama saya lihat ya, apa sih yang kita ributkan ini? Jangan-jangan kita memang mengorganisir keributan ini aja yang berlebihan Bang. Kan itu yang saya bilang tadi, ada negara yang nggak ada pemilunya, baik-baik aja. Kita nggak mau begitu Bang. Tapi Mbok ya tolong dipikir, kita ini kok ngatur pertengkaran ini terlalu mahal, karena kita memang betul-betul mau orang tuh bertengkar Bang. Ya. Jangan-jangan kita punya metode yang lebih sederhana. Dan ini kan penyakitnya, orang ada yang tidak mau berhenti berpesta. Itu dia. Nah, mau pesta terus kan. Atau nggak mau berhenti bertengkar. Gitu. Itu bahasa kasarnya begitu. Aduh, kita sedih melihat kalau bangsa kita terus seperti ini. Ya, saya kira ada elit-elit yang inginnya bertengkar terus. Ya, mengungkit-ungkit hal-hal yang tidak penting. Nah, ini saya kira sangat merugikan. Bung Fahri, kalau nggak salah kemarin acara Pak Jokowi ke NTB ya? Ya. Ikut juga ya? Ya, ikut. Ya. Nah, ya tentu kalau kita bicara Pak Jokowi ini kan banyak kesuksesannya. Ya. Walaupun ada kurangnya. Ya. Bung Fahri menilainya seperti apa ini? Saya kira kelebihan Pak Jokowi adalah karena dia ingin bekerja secara konkret. Abang bayangkan di kampung saya Pak Jokowi bikin 3 bendungan. Satu bendungan yang belum diselesaikan oleh pemerintah sebelumnya. Beliau sampai ngomong sama saya, itu bendunganmu ada yang belum selesai ya, katanya. Apa perlu uang lagi ya? Udah, tak tambah, katanya. Sampai ngomong begitu kan. Jadi ada 3 bendungan di satu bahkan kemarin saya ngomong, jadi luar biasa Bang itu. Dia bangun dan kerjanya begitu. Itu untuk power plant ya? Pertama untuk sawah sih ya. Oh, irigasi. Ya, irigasi gitu. Jadi maksudnya itu gampang begitu Bang. Artinya dia pengen bikin jalan. Coba bayangkan dia bikin tol, dia bikin. Jadi wajar kalau kemarin Al Jazeera itu ngomong Pak Jokowi wajar kalau disebut Bapak infrastruktur. Benar juga Bang. Kereta api cepat, LRT, MRT, semua beliau bangun, dan kereta api cepat sebentar lagi kita mau terusin sampai Surabaya Bang. Moda transportasi modern pertama yang kita punya setelah seabad kita memakai yang tradisional Bang. Jadi saya kira itu kelebihan beliau. Ya tentu tidak ada orang yang sempurna 100%. Dan diantaranya mungkin yang agak masih terlambat begitu ya, yang kita harus perbaiki itu adalah manajemen politik. Tapi karena beliau membangun IKN, menurut saya harus dijadikan monumen bagi bangsa ini untuk mengkonsolidasi diri menjelang 100 tahun Indonesia merdeka ini Bang. Jadi kita kan tidak bisa lihat ini urusan pribadi ya. IKN itu ya kepentingan bangsa. Jangan dilihat ini proyek Jokowi gitu loh. Itu salah kita. Ini proyek bangsa. Kebetulan dia presiden kan gitu. Dan harus diteruskan Bang. Saya ditanya waktu di meja makan, ya kayaknya ada yang nyuruh mungkin. Terus Pak Zulkifli Hasan kan nanya saya, nih Pak Presiden, tanya Mas Fahri nih, IKN gimana? Oh saya jelasin, Pak IKN itu adalah monumen Pak, yang sangat penting. Yang kalau Bapak tidak mulai, kita nggak akan punya. Bahwa dalam 100 tahun Indonesia merdeka,
kita memulai pelembagaan negara yang lebih serius. Kita belum pernah bangun ibu kota, Bang. Ya, ya. Ibaratnya abang nih ya, bikin perusahaan, banyak sekali konsumennya, orang belanja sana kemari, belum punya kantor, Bang. Itu bisa bahaya juga. Baru mau bikin kantor setelah 100 tahun. Menurut saya penting, Bang. Itu karena kantor-kantor yang ada ini tadi yang saya bilang, istana bekas kantor gubernur VOC, gubernur DPR. Jenderal Belanda, di rootnya VOC, ya kan, gedung DPR itu bekas gedung Konevo, ya kan, tahun 60, waktu Pak Harto mau melawan Blok Barat itu, ya kan, ngumpulkan negara-negara non-aligned, ya kan, dan lain-lain, Bang. Jadi belum ada. Gitu. Nah ini kita mulai 100 tahun, Bang, saya kira wajar ini. Dan ini yang mesti diberikan makna politik tentang agenda kita setelah 100 tahun, Bang. Dan kita tidak menjadi ejekan kalau kita ke Belanda. Iya. Kamu bicara hebat, istana presiden aja kami yang bangun. Iya. Ya kan, bekas kami kan. Masih numpang katanya. Masih numpang. Udah gitu banyak jin ya katanya. Itu memang benar itu. Itu Teten kan itu sempat KSP ya, kepala staf. Waktu saya ke sana, dia bilang ini ruangan Pak Harto. Dia duduk itu di ruangan Pak Harto. Mungkin Pak Luhut juga di situ ya. Jadi Teten bilang, tapi kayaknya banyak ada yang aneh-aneh juga ke Teten. Wah, udahlah. Oke, Bung Fahri. Oke. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Kita sudah ngobrol panjang lebar ya. Mudah-mudahan semua ini untuk kepentingan bangsa dan bermanfaat. Terima kasih, Bang. Selamat bergelora. Alhamdulillah. Nanti katanya mau ke Pantai Gelora ya? Oh iya. Kita lihat nanti, Bang. Ya, insya Allah. Namanya orang pensiun, Bang. Isengnya banyak. Ya, insya Allah saya ikut lah. Insya Allah kita lihat. Kangen sama air kelapa Gelora. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.